Mbak Caca, selamat pagi. Jadi di sini kita sekarang mau bahas rencana audit ya. Besok jam 8 pagi kita bakal langsung ke divisi operasional. Kita bakal cek kas kecilnya, petty cashnya. Karena di sini data analisnya ada bau-bau red flags-nya nih. Wah, emang ada data yang menonjol ya? Di sini ada lonjakan reimbursement bensin dari salah satu driver namanya Pak Denny. Jadi FYI Pak Denny itu terkenal driver yang paling sering reimburse bensin di antara driver lainnya ya. Dan di sini terlebih lagi nggak ada struknya. Iya, bukti fisiknya nggak ada. Jadi besok kita bakal langsung audit jam 8 pagi. Ya, jam 8 kita cek flowchartnya. Lanjut ke wawancara tim finance-nya, khususnya yang bertugas di petty cash, lalu lanjut ke drivernya. Nanti siangnya kalau keburu kita langsung cek fisiknya ya, fisik kilometer mobil operasionalnya. Sebetulnya kesalahan ini nggak cuma ada di pihak drivernya aja nggak sih? Tim finance-nya juga harusnya nggak toleransi gitu ya. Kan mereka harusnya tahu SOP reimbursement itu harus menyertakan bukti fisik dalam keadaan apapun, alasannya apapun. Jadi kalau alasannya hilang, alasannya darurat, dan dibiarkan begitu aja, lama-lama jadi kebiasaan lalai yang justru menjalar tuh ke klaim-klaim lainnya, keterusan. Iya betul, lagi pula kalau mobil kantor tuh dipakai buat urusan di luar pekerjaan ya, itu bisa mempengaruhi ini ya, umur aset si peralatan ini, salah satunya mobil kantor yang lagi dibahas. Karena itu besok kita langsung verifikasi aja ya segera. Selamat pagi Ibu, dengan Bu Pasha ya. Saya Safira, ini rekan saya Caca. Oh iya, halo, selamat pagi Mbak Fira, Mbak Caca. Seperti yang Bu Pasha tahu ya, kami ini sebagai auditor bakal langsung melaksanakan audit ya, wawancara dengan Bu Pasha langsung sebagai tim finance yang mengelola petty cash. Di sini ditemukan klaim reimburse tanpa bukti fisik dari driver yang bernama Pak Denny tanggal 14 November 2025 lalu. Nah, di sini sih keterangannya stoknya hilang ya. Boleh dijelaskan langsung kenapa klaim reimburse yang stoknya hilang tuh malah di ACC? Pak Denny sih bilangnya karena ini urusan mendadak ya, urgent. Jadi dia tuh isi bensin di rest area tol, terus stoknya ditaruh di pintu. Nah setelah itu Pak Denny mau ke toilet, nah pas buka pintu mungkin stoknya kebawa angin atau kesenggol apa gimana. Tapi seingat Pak Denny tuh satu-satunya dia keluar ya ke toilet itu sama pas udah sampai di lokasi vendor. Gitu sih Mbak. Saya ACC reimbursement ini karena pertama karena ini tugas urgent, nominalnya juga masih dalam batas toleransi sih 200.000 kan ya, jadi saya ACC aja, langsung saya proses atas izin supervisor. Selamat siang Pak Denny, saya Vira, ini rekan saya Caca. Kami dari tim auditor ya Pak ya, mungkin Bapak udah diinfokan akan diwawancara oleh kami tim auditor. Karena di sini kami cek Pak Denny ini klaim reimbursement bensin di tanggal 14 November sebesar 200.000 ya Pak ya, tapi stoknya nggak ada Pak. Bapak ingat nggak ya detail tugas yang Bapak jalankan di hari itu? Selamat siang Mbak Vira, Mbak Caca. Iya, di tanggal 14 November tuh saya memang ada antar tugas dokumen ke vendor ya, karena urgent kata atasan divisi lain. Jadi harus keluar kota dan itu dadakan banget, jadi saya harus isi bensin dulu. Pak Denny, gini nih Pak Denny, kami udah cek logbook kendaraan B1234 ABS. Dengan data GPS perusahaannya juga udah kami cek, dan menurut logbooknya mobilnya itu udah terisi penuh full tank di hari sebelumnya, yaitu 13 November 2025. Lalu lebih spesifiknya lagi Pak Denny, di tanggal 13 November itu kebetulan mobil kantor tuh baru diisi full tank bensinnya. Lalu malam hari itu di GPS kilometer mobilnya Pak Denny tuh berangkat dari kantor Jakarta menuju Tangerang, lalu balik lagi ke kantor di Jakarta. Itu terjadi di antara tengah malam ya, tanggal 13 November sampai 14 November. Dari hasil perhitungan kami sih ya, jarak tempuh segitu
dari Jakarta Tangerang balik lagi ke Jakarta nggak memerlukan bensin 200.000, apalagi baru diisi full tank ya Pak ya. Saya minta maaf ya Mbak ya, sebenarnya malam itu tuh saya pakai mobil kantor untuk urusan keluarga, anak saya sakit tengah malam, jadi saya panik mungkin ya, jadi saya ajuin klaim bensin aja 200.000 ke finance untuk menutupi pemakaian pribadi itu, dan untungnya di ACC juga sih sama finance-nya. Oke, berarti bener ya Pak ya, klaim 200.000 itu fiktif. Tujuannya adalah untuk keperluan pribadi. Oke. Halo pagi Bu Syasha, saya Vira. Ini Caca, rekan auditor saya. Kami udah menyelesaikan audit kas kecil divisi operasional dan finance. Temuan utamanya sih adanya kecurangan dengan skema fiktif reimbursement bensin oleh driver, khususnya yang bernama Pak Denny, dan di ACC oleh salah satu staff finance namanya Bu Pasha. Di sini juga terlampir total kerugian yang teridentifikasi langsung ada 800.000 selama 4 kali klaim fiktif 2 bulan terakhir. Tapi kerugian yang lebih besar adalah penyalahgunaan mobil operasional kantor untuk kepentingan pribadi. Kami juga udah lampirkan bukti kuatnya berupa perbedaan data logbook dan data GPS kilometer kendaraannya, serta dari recording langsung dari pengakuan Pak Denny ya Bu ya. Akar permasalahan di sini sebetulnya ada di kontrol utamanya ya. Pertama dari finance-nya sendiri itu terlalu longgar ya, terlalu toleransi, meng-ACC-kan reimburse tanpa stok motor aja sebetulnya nggak boleh, apalagi mobil sampai 200.000. Kedua, nggak ada mekanisme review nih, review harian atau mingguan, yang mana harus membandingkan klaim bensin sama GPS mobilnya, pergerakan mobilnya itu. Oke Mbak Vira, Mbak Caca, terima kasih atas laporan yang sangat komprehensif ini. Sebetulnya kerugian 800.000 itu terbilang kecil sih ya, tapi karena fraud atau fraud, jadi perusahaan menunjukkan adanya kebocoran data, di mana sistem ini kalau tidak diatasi efeknya tuh bisa menjalar kemana-mana, ke karyawan lain, ke proses administrasi yang lain. Jadi rekomendasi dari Mbak Caca dan Mbak Vira apa ya? Sesuai kebijakan perusahaan aja ya Bu ya, kami merekomendasikan disipliner berat khususnya untuk Pak Denny, dan Pak Denny harus sanggup menandatangani pengembalian penuh atas dana fiktif sebesar 800.000. Karena ini udah masuk fraud ya Bu ya, dan juga melanggar kode etik integritas, jadi pengembalian dana ini penting banget untuk menegakkan prinsip zero tolerance di perusahaan ini, karena efeknya itu kerugian finansial kan. Terus kami juga merekomendasikan coaching khususnya untuk staff finance yang memegang pengelolaan kas kecil terkait kepatuhan SOP-nya. Selain rekomendasi sanksi, kami juga ada rekomendasi perbaikan kontrol internal nih Bu. Pertama, dalam klaim reimbursement bensin itu yang tanpa struk, tanpa nota itu harus dihapus selamanya. Ya, mau itu klaim struk bensin atau klaim makan lembur, semua harus ada bukti fisiknya. Kedua, perlu implementasikan lagi pencocokan wajib antara klaim bensin dengan data logbook atau laporan GPS yang belum dibayar. Jadi setiap mobil itu harus ada laporan per hari ini berapa jarak kilometer yang ditempuh dan berapa bensin yang diisi. Itu setiap hari, kalau bisa setiap hari ada. Karena kita bisa perkiraan juga ya, bisa lihat di internet jarak dari Jakarta Tangerang tuh berapa kilometer dan kira-kira bensinnya sih perlu berapa. Juga selain perbandingan data bensin dan jarak kilometer itu, kita lampirkan juga kilometer terakhir, berarti hari sebelumnya. Jadi kita selisihnya tuh dihitung. Oke Mbak Caca, Mbak Vira, semua temuan dan rekomendasi, baik rekomendasi sanksi dan perbaikan internal perusahaan, saya setujui dua-duanya. Tolong segera aja ditindaklanjuti rekomendasi dan buatkan SOP yang baru untuk mengintegrasikan data GPS dengan proses reimbursement yang barusan dibahas ya. Kemudian terkait surat penandatanganan kesanggupan pengendalian dana, itu disesuaikan aja ya dengan aturan ketenagakerjaan.
Mungkin takutnya Pak Denny nggak sanggup kalau dibayar langsung. Lalu dengan pesan ini jelas ya bahwa aset perusahaan nggak boleh disalahgunain sama sekali. Terima kasih untuk tim audit. Curangan kas kecil sering berawal dari kelemahan dalam kontrol kecil seperti toleransi kehilangan stok bensin ini. Fungsi internal audit berperan memastikan sistem diperbaiki agar risiko kerugian sekecil apapun dapat dicegah. Ingat, integritas adalah hal yang tidak ternilai dan kontrol internal adalah benteng pertahanan pertama perusahaan. Halo lagi Pak Denny, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang. Kami udah rapat juga dengan direksi ya, bahwa Bapak ini telah melakukan fraud, yaitu kecurangan, dan dapat sanksi disipliner tentunya. Dan Bapak ini wajib mengembalikan total kerugian perusahaan sebesar 800.000. Lalu untuk memfasilitasi pengembalian ini, Pak Denny, perusahaan memberikan dua opsi. Pertama, pembayaran tunai langsung full 800.000 dibayar paling lambat 7 hari kerja atau dihitung sebagai pemotongan dari hak-hak Pak Denny kalau Pak Denny tiba-tiba memutuskan hubungan kerja. Langsung dibayar lunas nih berarti. Opsi kedua, kami ada pilihan cicilan selama 2 bulan dengan angsuran 400.000 per bulannya. Terhitung mulai bulan ini ya Pak Denny saat gajian nanti tanggal 25 mendatang. Tapi opsi ini hanya berlaku jika Pak Denny menyetujui sisa ganti rugi dipotong dari upah atau hak-hak Pak Denny di masa mendatang. Oh iya Mbak, sekali lagi saya minta maaf ya Mbak ya. Saya pilih opsi yang cicilan aja karena 800.000 sekaligus rasanya terlalu berat buat saya. Jadi saya akan menandatangani surat kesanggupan cicilan ini. Baik Pak, berarti dengan penandatanganan ini Bapak mengakui ya kesalahan Bapak dan ini akan terbilang sebagai hutang dan Bapak bersedia untuk mematuhi jadwal cicilan yang sudah disepakati. Kami akan terus memantau proses pengembalian dana ini. Pastikan agar Pak Denny nggak melanggar lagi ya Pak ya.